Baik, untuk yang acara selanjutnya adalah testimoni dari Ayah Andika Pane, Ortu Muhammad Alvaro Pane, siswa SMP kelas 7 dari Medan, Sumatera Utara. Oh, udah ada ya. Kepada Ayah Pane, silakan. Baik, terima kasih Tristan atas kesempatan yang diberikan. Eh, Alhamdulillah memang kami sekeluarga bisa dipertemukan dengan Miles ini ya, karena memang eh, ini memang yang kami cari, memang ya, yang kami eh, tunggu hadirnya sebenarnya untuk eh, kelanjutan proses belajarnya Alvaro. Nah, syukurnya di Miles ini banyak kegiatan atau aktivitas yang memang itu value-nya sama sama Pane Squad atau keluarga kami, Tristan. Jadi di Miles ini Faro bisa magang di tempat yang eh, itu belum ada mungkin di Medan, atau ada tapi belum bisa di apa namanya ya, disentuh mungkin untuk diikuti untuk anak seusia Alvaro. Alvaro juga bisa bertemu dengan kawan-kawan yang dari luar kota atau beberapa daerah yang luar Sumatera. Jadi banyak budaya yang bisa dipelajari begitu. Mungkin itu saja, Tristan. Baik, terima kasih kepada ayahnya Faro ya, teman saya juga. Eh, Ya memang benar ya, di SMP ini memang kita butuh explore tapi kayak seperti bukan di zona nyaman aja ya, mungkin ketika dia udah ke Jawa dia menemukan hal-hal baru dan menemukan banyak yang mungkin tidak ada di Medan ya, betul Pak ya. Dan di Iya, PKB di PKBM Madani Lab School ini jadi menyediakan tempat untuk bisa eh, explore anak-anak PKBM paket B ini gitu, seperti itu Pak ya, Bunda. Baik, terima kasih Bapaknya Faro ya, Bapak Andika ya. Saya baru tahu sama-sama, bahwa Pane Tristan. Pane itu marga ya Pak ya. Iya, betul. Oh, marga. Pane itu marga, nama keluarga. Oh, oh, seperti itu ya, siap. Ya, terima kasih sekali lagi jazakallah khairan kasiran kepada Pak Andika Pane. Untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari Izdihar Nada Enaro, siswa SMP kelas 7 dari Jepara, Jawa Tengah. Untuk itu kepada Nada, hmm, waktu dan layar dipersilakan. Udah ada Nada? Nada udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nada. Saya kelas 7 siswa Madani Life School. Saya tinggal di Jepara. Pada awal masuk Madani Life School, saya sempat kaget karena sebelumnya saya sekolah formal full day yang sama sekali berbeda dengan homeschooling. Saya sempat khawatir kalau tidak punya teman. Namun ternyata teman saya malah jadi lebih banyak, bahkan dari berbagai kota di Indonesia dan berbagai usia. Di awal masuk sekolah ada kegiatan yang namanya bootcamp. Itu seperti kegiatan MPLS seperti sekolah formal. Dan itu memberikan kesan yang mendalam buatku karena kegiatannya seru dan aku memperoleh pengalaman dan ilmu baru. Ternyata aku menyukai proses belajar di Madani Lab School karena aku membuat proyek yang aku sukai
dalam satu semester dengan dibimbing dengan papa dan bunda. Dan aku juga bisa konsultasi kepada manajer kelas saat Zoom yang dilakukan 2 kali seminggu. Dan yang lebih seru lagi, ada kegiatan magang. Selama satu semester, aku sudah melakukan magang sebanyak 3 kali. Yang pertama di Tabapi Bogor, yang di Kebun Pradono, juga di Tekis Purwokerto. Oh, udah nada. Oh, Hasil dari magang di Top Api, aku bisa membuat soft cookies. Saat Madani Lab School mengadakan acara Jambore Nasional di Tasikmalaya, aku sudah berhasil menjual soft cookies buatanku. Dan beberapa temannya Bunda juga mulai pesan. Itu membuatku senang sekali. Di Miles, aku juga ditekankan menjalankan daily activity. Salah satunya BRT, bersih rapi tertata. Dan aku juga bisa meneruskan daily activity-ku saat formal dulu, yaitu murojaah. Nah, dari kegiatan belajarku di Madani Life School membuatku lebih percaya mandiri, lebih percaya diri, dan kemampuan komunikasiku lebih meningkat dengan seringnya melakukan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Nada untuk testimoninya. Dan memang tadi eh, waktu itu juga saya berpikirnya seperti itu ya. Jadi ketika saya homeschooling, apakah saya akan berkurang temannya karena saya itu orangnya termasuk yang suka bersosial ya, suka ngobrol dengan teman dan gampang untuk berkenalan dengan seseorang gitu. Tapi ternyata eh, apa ya, jalannya waktu ternyata malah makin banyak itu relasi yang saya dapatkan, bahkan bukan hanya teman-teman sebaya saja, dan tapi banyak orang tua, bahkan orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya, yang tentunya itu bisa menambah ilmu bagi saya dan juga insight yang mendalam bagi saya. Seperti itu. Terima kasih Nada, sekali lagi jazakillah khair. Em, untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan testimoni Bunda Karlina Lisrapeni, yaitu orang tua Alfat siswa SD dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Baik, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi. senang sekali diberi kesempatan untuk berbagi sedikit cerita pada open house Madani Life School hari ini. Nah, perkenalkan saya Karlina Listrafeni, saya orang tua dari Alfat, siswa kelas 1 di Madani Life School. Alhamdulillah, kita merupakan siswa eh, yang selama kurang lebih hampir 1 tahun ya, 1 semester ini eh, bergabung di Madani Life School dan mengambil paket Rombel A seperti itu. Nah, di Rombel A saat ini, di Rombel A itu sendiri merupakan eh, apa ya, proses belajar yang diampu oleh Madani Life School seluruhnya, baik dari segi legalitasnya dan juga dari proyek-proyek yang dilakukan dalam proses belajar. Nah, alhamdulillah dari pengalaman yang sudah kita rasakan selama hampir 1 tahun ini, Madani Life School itu menjadi ruang bertumbuh bukan hanya bagi anak ya, bukan hanya bagi anak, tetapi juga bagi orang tuanya. Seperti contoh, karena kita adalah pendidik yang langsung menghadapi anak 24 jam di rumah seperti itu, eh, mau tidak mau kita harus belajar bersama karena tidak mungkin kita tidak belajar karena apa yang akan kita sampaikan jika kita tidak mengetahui seperti itu. Nah, jadi ini proses yang menarik bagi saya sebenarnya ya, walaupun ya dalam praktiknya itu banyak tantangan, tetapi alhamdulillah ini menjadi
eh, apa ya, proses kita untuk belajar belajar hidup gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita memahami teori-teori atau proyek-proyek, tetapi kita memaknai setiap proyek, setiap proses belajar itu ya itu untuk menambah skill skill kita dalam hidup gitu. Skill hidup itu sendiri. Buat apa sih kita hidup? Nah, jadi misalnya seperti kemarin itu kita ada proyek zero waste seperti itu. Ya kita paham, bukan hanya paham teori, tetapi kita benar-benar mengamalkan apa yang telah kita dapatkan baik dari teorinya itu untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menariknya belajar melakukan home education kan seperti itu ya. Ketika kita belajar, kita bukan hanya tahu, tetapi kita mampu untuk mengamalkannya. Seperti itu. Nah, yang menarik, poin menarik kedua menurut saya senang sekali ketika awal bergabung di Madani Life School itu kita diberikan, kalau misalnya ada bootcamp gitu ya di awal tahun ajaran. Karena kodarullah kita domisilinya jauh, saya sendiri tinggalnya di Sumatera, Sumatera Utara, tepatnya di Kota Padang Sidempuan, dan bukan di Medannya, masih jauh lagi gitu ya. Nah, jadi eh, kita tetap dapat melakukan menerima pendampingan itu sendiri karena dilakukan secara hybrid. Yang dibahas di sana itu sangat menarik bagi saya dan itu menjawab menjawab apa ya, kebutuhan-kebutuhan saya selama ini dalam mendampingi anak. Misalnya kita kita diberi panduan bagaimana untuk merancang kurikulum personal anak. Itu yang menarik. Bagaimana kita bisa diberi step by step gitu panduan-panduannya apa yang harus kita lakukan dalam upaya untuk mengenal anak, menggali kekuatan anak, keunikan anak untuk nantinya kita dapat mengaplikasikannya di dalam proses belajar kita selama bertumbuh dengan anak-anak kita seperti itu, dan itu sangat, masya Allah, itu sangat membantu saya sekali dalam mendampingi anak saya belajar kurang lebih 1 tahun ini. Kemudian apa ya, proses belajarnya itu asyik berbasis proyek karena itu tadi kita itu belajar untuk mempelajari skill hidup. Selain itu apa ya, keluarga-keluarga di Madani Life School itu humble gitu. Fasilitator yang ada di sini itu orang-orangnya memang mempunyai itu seperti itu, melakukan apa ya, melakukan tugasnya masing-masing itu rasanya dengan hati gitu, bukan hanya sekedar formalitas yang untuk menggugurkan kewajiban, tetapi yang memang ada tujuan dan visi misi yang selaras yang insya Allah ketika dilakukan dan dialami dirasakan bersama nantinya eh, membawa kenyamanan dan ketenangan di hati kita dalam proses belajar. Demikian Atrisan, sekian testimoni dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih jazakillah khair kepada Bunda Karlina ya, orang tua dari Alfat, siswa paket A atau siswa SD dari PKBM Madani Life School. Eh, Kalau nggak salah Bunda Karlina ini ya, ah, satu kampung dengan Bunda Dini ya di Padang Sidimpuan kalau nggak salah kemarin saya dengar cerita. Baik, eh, kita lanjut saja ke acara selanjutnya yaitu ada testimoni dari sahabat saya tentunya ya, yaitu Muhammad Faza Albana ya. Murid PKBM paket C SMA PKBM Madani Life School, anaknya Bapak Indra. Langsung saja kepada Muhammad Faza Albana. Waktu dan tempat, waktu dan layar dipersilahkan. Ini maaf di sini sedang azan agak agak oh, ya sedang azan sebentar. Oh ya, siap. Sehat, Za? Za, sehat, Za? Kenapa? Kamu sehat? Gimana kabar-kabar? Maaf ini suaranya agak kurang jelas kan? Ini suaranya agak. Sebentar lagi. Dia- Lagi azan di sana, Za? Iya lagi azan ini.
kita menunggu terlebih Ya. dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semua. Perkenalkan, nama saya Faza. Saya juga siswa paket C di Madani Life School. Ya, ya saya juga teman-temannya Tristan dan Faras dan Hanif juga. Nah, aku tuh merasa beruntung banget ya bisa belajar di Madani Life School gitu. Karena tuh banyak sekali yang bisa saya dapatkan itu kan ya dari bimbingan, kemudian juga mendapatkan banyak pembelajaran, keterampilan, pengalaman dan pengetahuan lainnya. Nah, saya tuh belajar di Madani Love School ini tuh dengan metode project based education. Metode ini tuh menurut saya pas sekali ya untuk saya karena saya bisa belajar gitu sesuai minat dan potensi saya gitu. Nah, saya kan sangat berminat gitu dengan pertanian permakultur, sebuah gaya hidup yang selaras dengan alam. Nah, saya juga memiliki ya kecintaan besar gitu terhadap alam dan lingkungan. Nah, maka proyek-proyek saya itu tuh banyak yang menyesuaikan minat gitu dan potensi saya tersebut. Seperti ya tadi berkebun dengan metode permakultur, kemudian proyek pengolahan sampah warga, dan mendirikan juga pengolahan rumah baca untuk meningkatkan kesadaran teman-teman saya gitu, anak-anak di sekitar saya, di kampung saya gitu, tentang pentingnya kita untuk peduli gitu pada lingkungan. Ya kita harus menyadarkan juga anak-anak gitu kan untuk ya peduli gitu pada bumi kita. Makanya ya, saya beruntung banget lah bisa belajar di sini gitu, di Madani. Saya bisa melakukan project-project yang sesuai dengan saya. Kalau misalnya mungkin di formal, aku nggak bisa ngelakuin hal, seperti ini gitu. Nah, saya juga, mengikuti program-program, magang ya, yang menguatkan juga pemahaman dan skill saya seperti, kemarin di Cinta Quran kan ya, banyak sekali lah insight dan pembelajaran yang luar biasa bagus banget. Kalau misalnya saya ceritakan tuh bakal panjang banget lah. Jadi intinya ya keren banget lah intinya aku bisa magang di sana, beruntung banget, aku bersyukur banget. Nah, saya bisa melakukan sistem pembelajaran ini juga berkat bimbingan, Allah Subhanahu wa taala ya, dan dukungan yang luar biasa juga dari orang tua. Saya pengen sedikit cerita lah tentang orang tua dulu. Nah, dari dulu tuh orang tua saya tuh selalu yang melakukan hal aneh-aneh gitu ya. Contohnya saat saya masih umur sekitar 5 tahun, abi dan umi aku kan membangun PAUD tuh, ya dengan seadanya gitu, dengan rumah kecil mereka, dengan merawat 3 anak kecil yang rewel. Nah, dan mereka tuh, ya dari dulu tuh selalu melakukan hal yang, aneh-aneh gitu ya, dari dulu sampai sekarang ya, seperti ya sekarang tuh, resign dari pekerjaan sebelumnya dan menjadi tukang kebun dan mengolah sampah. Mungkin kalau misalnya saya ya, jadi abi gitu mending, ya udah dapat pekerjaan mapan, udah nyaman juga gitu. Ngapain harus melakukan hal yang, seperti ini gitu. Dulu aku ya bertanya-tanya lah, kenapa melakukan hal ini. Tapi sekarang saya paham lah, ya ngerti kenapa Abi melakukan itu, pasti Abi punya alasan yang kuat untuk melakukan hal hal seperti itu. Nah, aku juga jadi merasa tertantang lah gara-gara Abi aku dan Umi aku yang ngelakuin hal-hal aneh seperti ini, aku juga pengen melakukan hal aneh gitulah, hal-hal yang berbeda gitu dari orang lain. Karena ya kompetisi aku kan sangat tinggi, saya pengen lebih baik gitu, pengen, ya setidaknya itu sederajat gitu. Ya karena ya aku nggak pengen, ada orang tua saya hebat, saya kok biasa-biasa aja gitu, aku nggak mau. Gitu sih. Nah, kemudian juga para fasilitator di Madani Love School yang selalu membantu saya ya lebih atau apa namanya, menjadi lebih baik ya, seperti ya menyiapkan tempat magang yang membantu saya ya untuk menambah pengalaman yang berharga banget. Tanpa mereka, tanpa fasil yang luar biasa ini, saya tidak bisa punya pemikirannya seperti tadi itu. Ya salah satu contohnya ya, sebelumnya kan aku masih menganggap negatif, mengelola sampah, ya karena ya, masyarakat pada umumnya lah, aku emang orang biasa-biasa aja gitu. Tapi semenjak aku di Madani, banyak sekali insight yang saya dapat dan ya salah satu waktu magang juga tuh, waktu magang di Cinta Quran, saya dapat pembelajaran di sana dan merubah pemikiran saya, mindset saya gitu. Jadi tanpa, guru-guru yang luar biasa nih, aku nggak bisa dapat pengalaman seperti inilah gitu. Nah, ya salah satu contohnya juga ya sekarang ini nih, aku berani, ngomong di sini juga karena hal tersebut. Kalau misalnya kan masih ada yang, kalau misalnya masih pemikiran yang dulu, mindset yang dulu, aku pasti bakal mengatakan, "Ah, kan masih ada yang lain, ngapain juga aku harus yang ngomong, ya kan masih ada yang lain, ngapain harus aku?" Gitu kan. Nah, kemudian juga aku dapat teman-teman yang hebat banget ya, dapat Tristan, Faras gitu, Hanif, bener-bener ya, memotivasi saya untuk, ya biar nggak ketinggalan sama mereka. Mereka, eee,
setiap hari, setiap bulan selalu menambah kemampuan mereka, pengalaman dan luar biasa aku dan nggak pengen kalah dari mereka dan ya aku ya berusaha terus karena ya aku suka sekali tantangan gitu. Karena aku nggak pengen ketinggalan juga, nggak pengen ketinggalan lah dari yang lain. Itu sih dari saya, Tristan. Terima kasih ya telah menyempatkan ya untuk saya bercerita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Hafaza yang telah memberikan testimoninya selama 1 semester ini. Dan memang kita waktu itu sudah sepakat ya, Zah, ya. Kalau misalnya bukan kita yang beraksi, maka siapa lagi gitu ya. Makanya eh, kita langsung kayak kita kan sering diskusi ya, Zah, ya sama teman-teman yang lain juga. Dan jangan lupa kita juga ada ini ya bisnis ayah bunda. Kalau misalnya mau di order boleh Ya, nanti ke ya WA ini ke WA ya, karena saya adalah tim apa namanya tim marketingnya atau menjadi sellernya ya di bisnis editing kami ya, jasa editing video seperti itu. Namanya apa Za? Namanya Za? namanya Askara dan target kami itu untuk tahun ini tuh bisa ngasilin biaya kita untuk pergi ke luar negeri gitu. Jadi kita berusaha tahun ini untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin ya, yang untuk bisa membiayai kita sepenuhnya untuk pergi ke sana gitu. Ya sedang berusaha kita Iya, sedang. seperti itu ya Bunda. Ya terima kasih sekali lagi kepada Faza ya yang telah menyampaikan eh, luar biasa sekali ya. Saya juga saya bangga jadi anak pakai C PKW Madani Lab School. Dan langsung saja kita ke acara terakhir, acara kedua terakhir ya. Yaitu akan ada testimoni dari orang tua pakai C Madani Lab School yang akan disampaikan oleh orang tua Faras, yaitu Bunda Risa Verina. Untuk itu kepada Bunda Risa, waktu dan tempat dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih, Ak Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, Selamat. perkenalkan saya Risa Verina, ibu dari Faras, siswa kelas 10 paket C PKBM Madani Life School. Alhamdulillah sekali ya, keluarga kami bisa bertemu dengan Madani Life School. Kami sangat bersyukur karena seperti kita ketahui ya bahwa tugas pendidikan utama itu adalah tanggung jawab pendidikan utama bagi anak-anak kita itu adalah ada di kita orang tuanya. Nah, alhamdulillahnya lagi di Madani Life School ini sebelum anak-anak memulai tahun ajaran baru itu diadakan bootcamp untuk kami para orang tua. Nah, di bootcamp itu alhamdulillah saya bisa ikut offline di Purwokerto waktu itu selama 3 hari. Nah, selama bootcamp itu alhamdulillah kami dikasih apa ya pembekalan bagaimana membuat kurikulum personal, project semester, bagaimana sih apa project based learning itu. Nah, dari situ itu apa ya, terutama saya sebagai ibunya Faras ya jadi terbuka wawasan, wah harusnya itu seperti ini mendampingi anak-anak yang mungkin selama ini ya, ya bener Faras, apa yang disampaikan apa, Tristan tadi ya, homeschool itu mulai SD, tapi selama ini mungkin saya ya, terutama saya sendiri sebagai ibunya itu masih belum benar-benar apa ya, terstruktur gitu dalam mendampingi anak-anak. Nah, alhamdulillah waktu di Miles ini benar-benar dikasih pembekalan sebelum anak melaksanakan proyek. Nah, setelah itu dengan berjalannya waktu sekali kami juga diadakan pendampingan. Pendampingan ini kami jadi itu bisa itu suatu apa ya pada gitu ya. Nah, tentunya fasilitator di sini untuk dan belum tahap yang apa kurang kami dalam memilih proyek. Jadi itu apa intinya komitmen dulu mengerjakan dulu harus menghasilkan dari nah kalau sudah diikat proyek yang lain. Ada itu ini apa ya rasa tanggung jawab jelas dia bisa aku ini kurang tepat apa yang harus saya ambil jadi bisa apa yang mengambil langkah selanjutnya
selama ya sebelumnya Faras di Madani Life School, tapi saya melihat apa ya perkembangan program pembelajaran dengan proyek dan juga magang itu luar biasa bagi saya. Melihat saya dari apa sebagai seorang ibu melihat Faras itu terutama dengan magang di Cinta Quran, memang benar apa yang disampaikan Mas Faza tadi itu ya. Saya sebagai orang tua juga merasakan benar bagaimana ya apa begitu luar biasanya dampak magang di Cinta Quran itu bagi anak kami. Bagaimana jadi mengubah mindset dia, bagaimana tanggung jawab dia, bagaimana dia ini ya bisa mandiri. Kemandirian di sana kan benar-benar terasa ya kemandiriannya, bagaimana manage dirinya. Nah, dengan setelah magang itu kan alhamdulillah jadi waktu panitia di Jambore Nasional itu kan juga alhamdulillah ya Faras bisa mengemban amanahnya waktu di Jamnas itu dengan lumayan baik lah kalau bagi kami ya orang tuanya. Saya melihat di situ tanggung jawabnya itu terlihat setelah terasah di Cinta Quran kayaknya waktu di Jamnas akhirnya kelihatan benar dia bagaimana tanggung jawabnya. Di situ kami sebagai orang tua membiarkan bagaimana hanya melihat bagaimana dia itu bekerja, bagaimana dia itu mengemban apa ya amanah menjadi seorang panitia gitu saya hanya melihat. Nah, alhamdulillah saya melihat itu alhamdulillah luar biasa dengan proyek dengan magang itu bisa menempa dia. Dan alhamdulillahnya lagi saya sangat bersyukur Faras ketemu teman-teman yang luar biasa di Madani Life School ini termasuk Tristan, Mas Faza dan yang baru Mas Hanif ya. Alhamdulillah terima kasih kami sangat bersyukur bertemu dengan Madani Life School ini dan yang kami syukuri lagi selama pembelajaran ini anak kami ya Faras itu bisa mengerjakan proyek magangnya itu dengan bahagia. Walaupun tentu banyak tantangan di dalamnya ya, tapi saya melihat secara umum itu dia melihat mengerjakannya dengan bahagia. Baik, terima kasih. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Tristan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bunda Risa yang telah menyampaikan testimoninya. Dan memang ya, waktu kami di magang Cinta Quran itu memang betul-betul membekas pada diri kami ya. Karena eh, kami berjuang, bukan berjuang dari nol, kami langsung bertatap muka dengan langsung bertatap muka dengan BOD, terus ditanya-tanya tujuannya apa, terus mau ngapain ke sini, dan dikirain kami itu kami disediakan buat apa kayak rumah belajar gitu dengan para ahli-ahlinya. Jadi misalnya kan waktu itu kami bilangnya kita akan apa memperdalam bisnis seperti itu, dan ternyata jauh lebih menantang lagi, kami langsung terjun di lapangan gitu. Jadi kami langsung ke event-event besar seperti Quranic Family Camp ya, dan banyak hal lagi lah yang kami dapatkan. Dan ternyata memang kami juga menyadari bahwasanya